dipilih darah mereka, tak sabar mereka menghabiskan harta benda untuk mengorbankan nyawa sebagai syahid. Karena darah syuhada itulah kita merdeka. Oleh sebab itu dikatakan dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kita merdeka bukan karena bambu runcing, kita merdeka bukan karena tank dan senapan, kita merdeka atas rahmat Allah yang dijemput dengan darah syuhada, rahmat Allah yang dijemput dengan pengorbanan. Maka dipilihlah hari paling mulia, hari Jumat, bulan paling mulia, bulan Ramadan, tanggal yang sesuai dengan jumlah rakaat salat orang muslim beriman kepada Allah, 17 Agustus 1945. Bukan tanggal biasa, bukan hari biasa. Tanggalnya adalah tanggal jumlah rakaat muslim bersimpuh sujud di hadapan Allah. Harinya 17 Agustus 1945 itu hari Jumat. Bulannya satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Generasi ini jangan pernah melupakan. Oleh sebab itu 17 Agustus adalah hari perlawanan, hari syahid, hari dipersaksikannya nyawa orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai generasi bangsa ini melupakan, menganggap ini remeh-temeh. Hari ini orang membenturkan, siapa yang berteriak Allahu Akbar berarti anti kebangsaan, siapa yang berteriak Allahu Akbar berarti anti kebinekaan. Mereka dulu yang berteriak Allahu Akbar lah yang paling cinta bangsa Indonesia. Mereka dulu yang berteriak Allahu Akbar lah yang paling menghormati kebinekaan. Mengapa hari ini dibenturkan antara kebinekaan dengan teriakan Allahu Akbar? Oleh sebab itu sejarah mesti diluruskan. Jangan mau dibenturkan, jangan mau diadu domba. Karena perbuatan adu domba hanya perbuatan Belanda dan setan. Oleh sebab itu hari ini bangsa ini sedang memuliakan para syuhadanya. Mereka memejamkan mata, mengirimkan Al-Fatihah, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balas. Hari ini kita sedang dipertontonkan dengan teriakan para syuhada dari mulai Surabaya sampai ke Papua, sampai ke Sumatera, dari timur hingga ke barat. Mereka adalah orang-orang yang berani mengorbankan nyawanya karena keluarnya fatwa ulama. Ulama yang memfatwakan berdasarkan Quran dan Sunnah bahwa siapa yang mati, mati syahid, bahwa siapa yang mati tak merasakan azab kubur. Itulah yang memotivasi mereka untuk berjuang. Mereka berjuang bukan karena emas, mereka berjuang bukan karena atas nama pahlawan. Berapa banyak mereka yang gugur sampai hari ini belum mendapatkan gelar pahlawan dari negara. Bagi mereka tidak penting dalam sebutan manusia. Yang penting bagi mereka adalah dikenang abadi sepanjang zaman, karena mereka mendapatkan aliran pahala. Karena bagi mereka tak ada makna amal kalau tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka digelar sebagai syuhada. Syuhada bermakna syahid. Syahid dipersaksikan karena jasad mereka dipersaksikan, ruh mereka dibawa oleh malaikat di atas kain kafan yang terbuat dari cahaya. Dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, malaikat penjaga pintu langit sudah lama merindukan jasad mereka, sudah lama melihat amal mereka, sudah lama menyaksikan amal mereka, tapi jasad mereka baru itu dipersaksikan. Mereka adalah syuhada yang dipersaksikan. Mereka juga dianggap sebagai syahid yang menyaksikan, karena mereka menyaksikan tempat mereka di surga sebelum malaikat maut mencabut nyawa mereka. Iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Mereka adalah para santri, mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, perkara agama mengenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, maka dunia ini tak sampai satu sayap nyamuk, setengah sayap nyamuk. Man arafad dunya hanan alaih, siapa yang mengenal dunia, ringan dunia ini.
ketika teriakan Allahu Akbar penuh di dadanya, ketika teriakan Allahu Akbar penuh di lisannya, teriakan Allah Maha Besar, maka ringan kecil dunia ini dalam pandangan matamu. Teriakan Allahu Akbar, maka ringan kecil dunia ini dalam genggaman tangan. Mereka adalah syuhada. Mereka bukan hanya yang terbaring di makam pahlawan, mereka adalah orang-orang yang ruhnya di dalam paruh burung berwarna hijau, terbang kian kemari dibawa oleh burung-burung di dalam surga kemanapun mereka kehendak, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini santri-santri dididik untuk mengenal Allah, tidak takut masa depan. Bekal mereka adalah keyakinan yang kuat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah menjamin rezekinya. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang memalsukan nilai ujian? Kenapa orang membuat ijazah palsu? Kenapa orang menipu untuk menjadi pegawai? Kenapa orang menyogok? Karena takut tidak makan. Kalaulah 75 tahun yang lalu mereka takut, sampai hari ini kita tidak akan merdeka. Rasa takut itu hanya untuk Allah. Maka mereka diajarkan doa, Allahumma qsim lana min khasyatik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami. Tahulu bainana wa baina ma'asik. Dengan rasa takut itu kami tidak jadi melakukan perbuatan maksiat. Ittaqullah haqqa tuqatih. Takutlah sebenar-benar takut, karena takut itu saja yang menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang sudah habis takutnya kepada makhluk. Takut tidak makan, takut tidak kerja, takut tidak bisa mencari nafkah, takut. Akhirnya hari ini orang didera oleh rasa takut. Ketakutan itu membuat imannya turun. Takut itu datang karena imannya jatuh. Kalau sudah takut, maka imun menjadi turun disebabkan rasa ketakutan yang luar biasa. Takut kena PHK, takut tidak kerja, takut tidak makan. Ketakutan yang amat sangat mengerikan membuat imun menjadi turun, terserang wabah COVID-19. Oleh sebab itu bangkitkan rasa takut kepada Allah, kuatkan keyakinan ketakwaan kepada Allah, iman meningkat, imun pun naik, segala macam wabah menjadi hilang. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Siapa nama dia? Allah. Adakah yang berkuasa selain daripada dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup? Al-Qayyum, dia mengatur hidup. Mengantukkah dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa punya dia? Apa harta dia? Apa benda dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang bisa menolong kalau dia tidak memberi izin? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tahukah dia ada rasa takut dalam hati kita? Tahukah dia terlintas pikiran kita mengatakan takut kepada selain dia? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Berkuasakah dia? Hebatkah dia? Tinggi jabatannya? Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Beratkah dia menghitung kita? Beratkah dia mengatur kita? Wa la yauduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kalau kau tinggi, dia maha tinggi. Wa huwal 'ali. Kalau kau besar, dia maha besar. Al-'azim. Tanamkan itu sebelum tidur malam. Dikirim Allah malaikat penjaga. Tanamkan itu di waktu pagi, dijaga Allah sampai siang. Tanamkan itu selesai zuhur, dijaga Allah sampai asar. Tanamkan itu selepas asar, dijaga Allah sampai matahari tenggelam. Tanamkan itu setelah maghrib, dipelihara Allah sampai isya. Baca itu setelah isya, dijaga Allah sampai subuh. Jaga itu di awal hidup, dipelihara Allah sampai kematian datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim.